Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab kita, kitab Kasyfus Syubhat, dan kita sudah berada di akhir-akhir kitab kita. Dan sebelum kita memulai membaca materi yang baru atau bab selanjutnya, saya ingin murajaah dulu sesaat ya hal-hal yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Taib. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitab Kasyfus Syubhat, beliau menyebutkan bahwasanya musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih ringan dari kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin di zaman sekarang. Yang ingin saya tanyakan, ya, dari sisi mana kesyirikan zaman dahulu itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan di zaman sekarang? Ya, ini soal yang simpel kan? Sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Masih ingat enggak? Atau yang dulu hadir enggak hadir hari ini? Ada yang ingat? Ingat ya? Ini orang dalam masjid. Yang lain? Enggak ada yang ingat? Pak Wid ingat? Nggak ingat ya? Ya ingat. Siapa? Pertama? Ya. Taib. Di zaman sekarang? Taib. Di zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan itu hanya dalam kondisi mereka lapang. Adapun dalam kondisi mereka terjepit, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari Lata, Uzza dan Manat tidak akan bisa membela dan menolong mereka. Adapun musyrikin di zaman sekarang makin terjepit semakin kencang syiriknya. Ya, semakin banyak musibah, semakin banyak sesajennya. Taib. Yang kedua, Pak Wid bantu, atau siapa mau bantu? Kalau ada perawan ditanya, kamu mau menikah? Diam, itu jawaban. Dia mau. Nah, cuman saya sekarang tanya sama antum, diam semua. Apa jawabannya? Apa kira-kira? Tahu? Nggak tahu? Nggak paham? Atau apa? Apa kesimpulan yang saya ambil kesimpulan? Kalau perawan, berarti dia mau nikah. Dia paham berarti. Nggak ada yang ingat. Waduh, kebanyakan makan mecin gitu. Taib. Musyrikin di zaman dahulu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang saleh, dengan para nabi, dengan para rasul. Tapi musyrikin di zaman sekarang kotoran pun jadi berkah. Kotoran. Ya, bahkan kuburan-kuburan para fusak itu didatangi dan dijadikan sebagai tempat untuk mereka meminta. Di zaman dahulu hanya orang-orang soleh, Lata, Uzza dan Manat dan seterusnya. Taib. Sehingga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang saya sebutkan ini menjadi PR bagi kita itu lebih berat untuk memberikan penerangan kepada orang-orang yang mereka
terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran atau amalan-amalan syirik ini bisa terselamatkan. Karena syirik-syiriknya Abu Jahal, jahil-jahilnya Abu Lahab, mereka tidak pernah terfikir kotoran hewan itu dijadikan sebagai sesuatu untuk mengambil berkah. Ya, jadi ketika kita mengetahui kondisi dan keadaan di sekitaran kita, yang pertama memacu kita untuk bersemangat menyelamatkan orang-orang yang mereka merasa bahwasannya kami sudah sangat Islam. Mereka merasa kami sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Mereka merasa kami sudah salat. Mereka merasa kami sudah membayar zakat, kami sudah haji, kami sudah umrah. Sehingga apa yang mereka lakukan dari kebaikan tersebut dianggap mereka sudah sangat sempurna mempraktekkan Islam itu sendiri. Tetapi tambah disadari mereka telah melakukan sebuah amalan yang amalan itu menghancurkan, perbuatan itu menghancurkan seluruh amalan mereka. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat syirik maka hancurlah seluruh amalan-amalanmu. Tapi ini kita bahas pada pertemuan yang lalu dan insya Allah kita baca dan kita usahakan malam ini selesai ya. Gimana, sepakat? Hah, sepakat? Walaupun sampai jam 10 malam. Masih banyak ya, nggak mungkin selesai ya. Baik. Sampai mana kita baca terakhir? Saya kemarin sudah saya tandain, ini kok hilang tandanya? Hah? Itu pakai bahasa Indonesia ya? Ada yang simak pakai bahasa Arab enggak? Atau yang mana? Coba saya baca. Ini terakhir ya. Baik. Yang kita baca terakhir fal jawab sudah selesai ya. Taib, kemudian kita baca. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, anzalallahu ta'ala fi haqqihim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan ketika orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berangkat haji atau mereka tidak beriman dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka untuk haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang mereka. Walillahi 'alan nas, hanya untuk Allah kewajiban bagi manusia untuk haji ke Baitullah man istata ilaihi sabila, siapa saja di antara mereka yang mampu untuk berjalan ke sana. Wa man kafara, dan siapa yang seseorang kufur dengan hukum haji ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tercukup dari seluruh alam semesta ini. Sebelum saya lanjutkan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika mereka menerangkan dan menjelaskan al-wujub, ya, ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka al-wujub, al-amr yufidul wujub, perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Ini pertama. Yang kedua, perintah itu menunjukkan fauran. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita dengan sebuah perintah, maka perintah itu hukum asalnya itu harus disegerakan dan tidak boleh diakhirkan. Taib. Di antara dalilnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh orang-orang musyrikin dan kemudian beliau tidak diberikan izin masuk ke Mekah pada waktu itu, ya, dan mereka sudah berihram di Dzulhulaifah untuk melaksanakan umrah, yang apabila tidak bisa menyempurnakan manasiknya, maka dia harus segera mencukur rambutnya dan kemudian dia menyembelih hadyunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat pada waktu itu untuk segera menyukur rambut mereka dan menyembelih hadyunya mereka. Dan para sahabat Rasulullah tidak segera pada waktu itu mengindahkan perintah Nabi karena mereka berpikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membatalkan
perjanjian Hudaybiyah sehingga mereka bisa masuk ke Mekah apapun kondisi dan keadaannya. Yang pada waktu itu Rasulullah marah, kesal Rasulullah SAW, dan kemudian beliau bertemu dengan Ummu Salamah yang menjadi istri beliau yang beliau bawa pada waktu itu, yang kemudian Ummu Salamah menyarankan kepada Nabi SAW untuk mencukur rambut beliau dan menyembelih di depan para sahabatnya. Setelah Rasulullah melakukannya, kemudian seluruh para sahabat mencukur rambut mereka dan menyembelih hadyunya mereka. Syahidnya, Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu kepada mereka pada waktu itu, dan kemudian tidak mereka langsung praktekkan marah Rasul pada waktu itu. Dan marahnya Rasul menunjukkan bahwasanya perintah itu hukum asalnya harus disegerakan. Ya, dan terkhusus dalam masalah haji, alal qaul sebagian para ulama, seseorang tidak boleh mengakhirkan haji bagi orang yang mampu melebihi dari 2 sampai 3 tahun, dia gak boleh akhirkan. Karena Rasulullah SAW ketika pada waktu perjanjian Hudaybiyah, beliau tidak diizinkan masuk ke Mekah setelah 2 atau 3 tahun setelahnya Rasulullah langsung kembali ke Mekah untuk berhaji. Dan sehingga para ulama mengambil faidah dari apa yang saya sebutkan tadi, siapa yang seseorang punya kemampuan untuk berangkat haji kemudian diakhirkan, atau dia cari yang lebih murah, ya padahal dia mampu untuk haji tahun ini atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, tapi dia sengaja mengakhirkan haji, ya maka ini hal yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tapi karena hukum asal dari perintah adalah segala sesuatu yang itu harus disegerakan. Yang ketiga, yang namanya perintah itu menunjukkan bahwasanya secara terus menerus, tidak hanya sekali. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqimus shalah, tegakkan oleh kalian salat. Apakah maksudnya kita menegakkan salat kemudian selesai kita nggak perlu salat lagi? Tidak. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, hukum asalnya dilakukan secara terus menerus, nggak boleh berhenti. Itu hukum asalnya. Kecuali datang nas yang memalingkan bahwasannya ibadah ini tidak dilakukan secara terus menerus, yaitu cukup sekali seumur hidup. Dalam pembahasan apa? Haji, datang dalil yang memalingkan terus menerus kepada sekali. Bisa difahami? Nah, kalau kita tidak mendapatkan dalil yang memalingkan bahwasanya perintah itu dari terus menerus kepada sekali atau 2 kali, maka dia dihukumi secara terus menerus. Apa misalnya? Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berkurban, ya, sehingga kita nggak perlu lagi bertanya. Boleh kita bertanya, apakah ada dalil larangan Nabi perintah Nabi untuk berkurban yang beliau hanya menganjurkan setahun sekali? Itu boleh kita tanya. Tetapi kalau seandainya kita bertanya, apakah cukup bagi saya berkurban sekali? Ini salah pertanyaannya. Ya, karena asal daripada perintah itu sifatnya apa? Terus menerus dilakukan, nggak boleh dihentikan. Bisa difahami ya? Nah, kemudian para hadirin, ada 2 hal dalam masalah haji. Yang pertama, orang itu harus mampu untuk haji, atau yang kedua, seseorang kapan datang kemampuan di situ dia haji. Ini 2 hal yang berbeda. Mana di antara 2 hal? Makna dari firman Allah, man istata'a ilaihi sabila. Yang pertama, dia wajib mampu. Yang kedua, kapan dia mampu dia wajib haji. Beda nggak? Atau sama saja? Hah? Beda nggak kira-kira? Beda. Bedanya di mana? Hah? Kalau yang pertama, seseorang dia wajib bekerja, wajib mencari nafkah, wajib mencari uang, yang uang itu harus cukup untuk dia naik haji. Kalau dia nggak mencari uang untuk naik haji, dia berdosa. Misalnya antum bekerja dari jam 8 sampai jam 2 siang, antum sudah cukup untuk menafkahi anak, menafkahi istri, kebutuhan sehari-hari. Tetapi untuk mengumpulkan uang haji, saya nggak cukup. Ngumpul uang haji saya nggak cukup. Maka kalau kita katakan yang pertama, dia wajib bekerja dari jam 2 siang sampai malam hari agar dia punya uang untuk dia kumpulkan naik haji. Dan ini tentunya akan memberatkan. Ini tentunya akan apa? Akan memberatkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan seseorang itu harus mampu. Tetapi kapan seseorang itu memiliki kemampuan, di tengah dia mendapatkan kemampuan, disitulah kewajiban haji jatuh kepadanya. Beda kan? Iya, jadi kalau seandainya kita misalnya bekerja dari jam 1 ke jam 2 dan sudah mencukupi diri kita untuk anak dan istri kita, dan kita tidak menambah pekerjaan, nggak ada masalah. Tapi karena kewajiban saya sudah selesai memenuhi anak dan istri saya, nggak ada kewajiban saya harus mampu untuk haji.
Tapi kalau kita katakan pertama, kita wajib bekerja dan wajib mencari uang sehingga cukup untuk berangkat haji. Iya, dan ini menunjukkan kepada kita adalah kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak membebani kita dengan beban-beban yang berat. Kapan kamu punya kemampuan, ya sudah kamu naik haji. Tiba-tiba dapat warisan. Ya, yang tadinya wah mau naik haji, umroh saja, jangankan mau umroh, mau pulang mudik kampung saya nggak punya uang. Tiba-tiba dapat warisan. Iya. Nah, ketika dia dapat warisan, dia sudah mampu nggak di sini? Sudah mampu, maka wajib bagi dia untuk naik haji pada waktu itu. Bisa difahami ya? Baik. Kita fokus kepada pembahasan kita. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, "Wa man amana bihadza kullihi." Barang siapa yang seseorang mengimani salat, mengimani Rasulullah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani puasa, seluruhnya dia imani. Wajahadal ba'tha, tetapi dia enggak yakin dengan hari kebangkitan. Pokoknya semua syariat Allah saya imani. Saya imani kewajiban salat, saya imani kewajiban puasa, saya imani kewajiban zakat, saya imani kewajiban haji. Tetapi hari kebangkitan saya masih ragu, ada atau enggak? Kafir enggak orang ini? Kafir. Iya, Syekh rahimahullah dalam konteks sedang membantah. Iya, orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka mengatakan bagaimana kalian mengkafirkan kami sementara kami mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kami mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kami haji, kami puasa, kami membayar zakat. Kenapa kalian mengkafirkan kami? Makanya di sini Syekh mengatakan orang yang mereka mendatangi semua dari perkara syariat Allah, tetapi dia mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia kafir dengan ijma' para ulama. Tidak mesti seseorang itu dikafirkan dan dikeluarkan dari Islam ketika terkumpul seluruh pembatal keislaman yang ada pada dirinya. Mengkufuri Allah, mengkufuri Rasul, nggak beriman dengan sholat, nggak meyakini kewajiban puasa, nggak mesti. Satu saja perkara iman yang dia tidak imani dan dia mengimani seluruh daripada syariat Islam, maka dia itu kafir. Bisa difahami? Taib. Wa halla damuhu wa maluhu, sehingga halal darahnya dan halal pula hartanya. Taib. Nah di sini para hadirin dan hadirat perlu difahami, karena kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di antara kitab-kitab yang ditulis oleh beliau yang paling membuat berang pelaku kesyirikan, kitab yang sedang kita baca ini. Akhirnya terkadang mereka akan memotong-motong kalimat-kalimat Syekh, ya, yang kemudian mereka mengambil penggalan kalimat tersebut. Muhammad bin Abdul Wahhab ini takfiri dan dia menghalalkan semua darah manusia. Nah, belum lagi para teroris Khawariji yang terkadang mereka juga membaca kitab ini, yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membunuh dan menghalalkan darah yang menurut versi mereka kamu telah berbuat kesyirikan dan kekufuran. Bisa difahami? Dan ini menjadi menjadi momok bagi ahlu sunnah yang mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan jangankan kitab yang ditulis oleh manusia ini, Al-Quranul Karim, kitab suci, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka keliru dan salah dalam memahami Al-Quran, maka disitulah kemudian mereka akan juga menghalalkan darah muslimin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuh mereka di mana saja kamu mendapatkan mereka. Itu kan ada ayatnya. Tetapi konteks ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membunuh orang-orang kafir di mana saja kita mendapatkan mereka adalah kafir harbi yang memerangi muslimin. Kan begitu? Adapun kafir-kafir yang mereka tidak memerangi muslimin, iya, yang mereka tidak mengusir kita dari negeri kita, apa kata Allah? La yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian
untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dan mengeluarkan kalian dari negeri kalian, dan berbuat baiklah kepada mereka dan bersikap adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ada dua konteks yang berbeda. Konteks yang pertama, Allah berbicara tentang orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Ayat yang kedua, Allah membicarakan tentang konteks orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi muslimin. Bahkan haram bagi kita untuk mengganggu dan membunuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, man qatala muahidan, siapa yang membunuh seorang kafir muahad, dia tidak akan mencium yang namanya bau surga. Bisa difahami? Berarti butuh pemahaman dalam kita memahaminya. Butuh pemahaman dalam kita memahaminya. Nah, begitu juga Syekh rahimahullahu taala. Ketika menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka beriman dengan seluruh perkara-perkara yang dalam Islam, tetapi mereka itu tidak tidak mengimani yang ada yang namanya hari kebangkitan, maka halal darah mereka, harta mereka itu adalah harta yang halal. Ketika mereka memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita, dan darah mereka tidak terjaga sebagaimana darahnya muslimin, harta mereka tidak terjaga sebagaimana terjaganya harta muslimin, dan bukan berarti semua orang kafir itu harus kita bunuh. Bisa difahami ya? Dan kemudian kama qala Allah taala, sebagaimana Allah mengatakan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mengkufri Allah dan Rasulnya, fa idza kana Allah taala qad sarra fi kitabih, dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan jelas dalam kitabnya, anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din fa huwa kafirun haqqan, barang siapa yang seseorang mengimani sebagian hal dan kemudian dia mengkufri sebagian yang lainnya, maka mereka kafir yang hak. Sehingga konteks Al-Quran berbicara tidak mesti seseorang itu kafir ketika dia mengkafirkan seluruh dari perkara-perkara dalam agama. Satu saja, saya ulangi kembali, perkara agama dia ingkari, para hadirin dan hadirat, maka dia itu bisa keluar dari Islam itu sendiri. Jadi ada dua hal yang perlu untuk ketahui. Pertama, ilmu itu ada sifatnya nadhari dan ada sifatnya adalah ad-daruri. Apa itu ilmu ad-daruri? Al-ilmu ad-daruri adalah adanya Allah, adanya Rasul, adanya hari kebangkitan. Ini sesuatu yang orang paling jahil pun, paling awam pun dari kalangan muslimin tahu akan perkara ini. Sehingga kalau seandainya orang mengatakan, saya telah mendapatkan 50 dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan 50 dalil bahwasanya Allah benar-benar sebagai pencipta. Kedengarannya baik atau enggak? Bagus atau enggak ucapan seperti ini? Bagus? Bagus atau enggak? Loh kok bagus? Kita harus mencari 50 dalil adanya Allah. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah kepada Allah kalian ragu yang menciptakan langit dan bumi sehingga butuh 50 dalil adanya Allah? Abu Lahab gak butuh dalil, yakin adanya Allah. Kok antum perlu 50 dalil? Isyada. Abu Lahab ketika ditanya, walain sa'altau man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia akan menjawab Allah. Nggak ragu. Antum kok butuh dalil, 50 dalil adanya Allah. Bahaya ini. Ya, ada seorang ahlul kalam di zaman salaf, dia memproklamirkan dirinya, saya mendapatkan sekian puluh dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada nenek-nenek pada waktu itu mengatakan, celaka ente, celaka kamu. Kemudian nenek itu membawa ayat afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah engkau ragu bahwasanya Allah adalah menciptakan langit dan bumi sehingga butuh sekian dalil untuk engkau menetapkan adanya Allah?
Kalau ada orang berkata, saya mendapatkan 4 bukti bahwasanya ada langit di atas kita. Gila nggak orang ini? Gila nggak? Saya ingin tanya antum, gila atau enggak? Gila. Mana yang lebih gila lagi? Dia mengatakan saya ada 50 dalil adanya Allah. Mana yang lebih gila? Mana yang lebih gila? Halo? Mana yang lebih gila? 50 dalil. Adanya Allah itu lebih jelas daripada adanya langit di atas kepala kita. Ada orang mengatakan adanya langit butuh 5 dalil, antum anggap orang gila. Tapi orang membuktikan adanya Allah 50 dalil, antum menganggap gila. Jadi yang gila siapa sebenarnya? Bisa difahami para hadirin? Jadi ini ilmu yang namanya adalah ilmu ad-dururi. Faham? Ada ilmu yang sifatnya an-nadhari, itu butuh penelitian, butuh A, butuh B, butuh C, butuh C, butuh D. Iya, kenapa saya berbicara dengan antum sebagai seorang muslim. Beda halnya saya berbicara dengan ateis yang dia ragu dengan adanya Allah sehingga butuh sekian dalil. Kan begitu kan? Nah, al-ilmu an-nadhari itu butuh penelitian. Qunut subuh sunnah atau enggak sunnah, itu butuh penelitian. Ya, jenggot sunnah atau enggak sunnah, butuh an-nadhari, butuh penelitian. Maksudnya butuh dalil A, B, C, dan D, wajib ataukah tidak wajib. Bisa difahami? Sholat tarawih 11 rakaat ataukah 23 rakaat, itu butuh apa? Butuh sesuatu yang nadhari, dilihat dalilnya apa, ininya bagaimana, itunya bagaimana. Tapi adanya Allah enggak perlu lagi cari dalil. Ini sebuah hal yang fitrah yang telah Allah tanamkan pada hati seorang hamba, yang itu juga diyakini oleh Abu Lahab sekalipun. Bisa difahami ya? Taib, jadi hati-hati. Taib, jangan kelihatannya hebat tapi konyol sebenarnya. Taib, kemudian para hadirin dan hadirat, kata Syekh, zalat hadhi syubhah, sehingga hilanglah syubhat ini. Syubhat apa? Syubhat orang-orang musyrikin ketika mereka mengatakan kami mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kami salat, kami puasa, kenapa kalian mengkafirkan kami? Iya, kami mengkafirkan kalian ketika kalian menjadikan Lata dan menjadikan kubur-kubur wali tempat kalian meminta, tempat kalian berdoa, walaupun kalian mengucap doa kalimat syahadat, walaupun kalian puasa, walaupun kalian salat. Ya, bisa difahami ya? Kemudian disebutkan oleh Syekh, wa hadhihi allati dzakaraha ba'dul ahli al-ahsa fi kitabil ladzi arsala ilaina, dan inilah yang disebutkan oleh sebagian orang dari ahli ahsa yang mereka tulis surat kepada kami ketika itu. Wa yuqal, dan juga kita dikatakan, idza kunta tuqiru anna man sadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in, juga kita katakan kalau seandainya engkau mengikrarkan, meyakini anna man saddaqar rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mereka membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in, dalam segala sesuatunya, wajahada wujubus shalah, yang kemudian dia mengingkari akan wajibnya salat, fawa kafirun halalud dami wal mal bil ijma'. Semua yang datang dari Nabi dia yakini, tetapi dia menolak akan kewajiban salat. Kafir atau tidak? Kafir. Ya, fa wa kafirun halalud dami wal mal bil ijma'. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al ba'tsa. Begitu juga dia mengimani kewajiban salat, puasa dan seterusnya, seluruhnya dia imani. Dia cuma mengingkari hari kebangkitan. Itu juga apa? Kafir. Wa kadzalika law jahada wujub as-shaumi Ramadan wa sadaqa bidzalika kullihi la yajhadu hadha la yakhtalif al-madhhab fihi wa qad nataqa bil Qur'an kama qaddamna. Demikian juga law jahada wujub as-shaum, siapa yang seseorang mengingkari akan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan dia membenarkan yang lainnya seluruhnya, ya, la yujhadu hadha, dia tidak mengingkari kecuali hanya puasa saja, maka tidak ada khilaf di kalangan para madzhab, ya, bahwasannya itu kafir, dan juga Al-Quran telah berbicara sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Baik. Kemudian kata beliau, fa ma'lumun anna tauhidah, dan sesuatu yang telah kita maklumi, anna tauhidah wa a'zamu faridatin ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bahwasanya tauhid itu merupakan kewajiban yang paling besar yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'dhamu minas salati waz zakati was shaumi wal hajj. Dia itu lebih besar kewajibannya dibandingkan salat, dibandingkan zakat, dibandingkan puasa, dibandingkan haji. Betul enggak? Orang yang mengingkari kewajiban puasa saja, salat saja bisa kafir, lah bagaimana lagi kalau seandainya seseorang mengkufuri perkara tauhid? Apa itu perkara tauhid? Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, beristi'anah hanya kepada Allah. Yang mengingkari salat saja seseorang itu bisa dikafirkan, bagaimana lagi dia mengingkari hak yang paling terbesar dengannya seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhidnya. Jelas. Walau amila bikullin ma jabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idza jahada tauhid alladhi huwa dinur Rasul kullum la yakfur. Walau amila bikullin, walaupun seandainya dia mengamalkan seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad, dia menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi tetangga yang baik, menjadi ayah yang baik, menjaga salat malam dan seterusnya. Tapi ketika punya masalah, dia melantunkan syair-syair, dia melantunkan salawat-salawat yang isi salawat tersebut mereka beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang isi salawatnya dia mengatakan bahwasanya kunci-kunci gaib itu ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat sama sekali salatnya kamu. Nanti akan kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini kisah-kisah orang-orang yang diperangi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka salat, mereka puasa dan seterusnya. Nanti akan disebutkan di sini. Wa idza jahada tauhid. Nah, kalau seandainya mereka mengingkari daripada tauhid yang itu merupakan ya dinul seluruh Rasul, tidak dikafirkan? Masuk akal enggak? Hah? Orang yang mereka mengingkari wajibnya sholat dikafirkan, tetapi orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah tidak dikafirkan. Ini kan gak masuk akal. Dalam keadaan tauhid itu lebih jauh besar kewajibannya dibandingkan sholat. Bisa difahami di sini? Taib. Kemudian subhanallah ma'ajaba hadal jahl. Maksudnya Allah sungguh sangat aneh kebodohan dan kejahilan ini. Taib. Makanya saya pernah menyinggung para hadirin dan hadirat, kenapa ada orang-orang yang mereka itu sangat alergi mendengar pembagian tauhid, ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa? Karena dengan pembagian inilah akan terbongkar dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Dengan kita membagi tauhid dibagi 3, disitulah akan terbongkar kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Nah, ketika mereka, ya ini sebagai bentuk pengulangan saja. Ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kami yakin Allah menciptakan, kami yakin Allah memberikan rezeki, kami yakin Allah mengatur alam semesta ini. Hanya sebatas ini keyakinan tauhid mereka, sehingga dengannya mereka bisa leluasa, bebas, merdeka untuk beribadah, berdoa, meminta, beristighatsah kepada siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Loh, kamu kok kafirkan saya? Memang dasar takfiri kamu. Memang dasar wahabi kamu, mengkafir-kafirkan orang Islam. Saya telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Saya berada di saf awal salat, kalau kamu masbuk terus menerus. Begitu tega kamu mengkafirkan saya. Iya, itu sebenarnya. Ini sebenarnya sudah kita bahas pertemuan yang lalu, tapi ini sebenarnya kenapa mereka tuh sangat benci ketika kita membagi tauhid itu dibagi menjadi 3. Karena kan bongkar kedok mereka, jatuhnya mereka kesyirikan dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin samarkan, kami meyakini adanya Allah, kami meyakini Allah yang menciptakan. Ya, kemudian mereka bebas untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan apa? Tauhid rububiyah tadi. Baik, dan itu sebenarnya para hadirin dan hadirat sama persis
Seperti hujjah dan alasannya siapa? Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW mengingkari mereka beribadah kepada selain Allah, Rasulullah mengingkari mereka mendatangi Lata, mendatangi Uzza, mendatangi Manat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina ittakhadhu min duni awliya, orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, dari penolong-penolong yang mereka minta tolong kepada selain Allah tersebut, mereka mengatakan, mana abuduhum, kami enggak menyembah mereka, yang kami sembah Allah, yang kami yakini yang menciptakan kami Allah, yang memberikan rezeki kepada kami Allah, kami enggak menyembah ini. Akan tetapi liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami menjadikan wasilah saja ini supaya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Kan itu alasannya kan? Apa kata Allah? Innallaha la yahdi man wa kadhibun kaffar. Allah tidak memberikan hidayah kepada siapa yang mereka dusta dan kafir. Siapa yang dianggap oleh Allah dusta? Siapa yang dianggap oleh Allah kafir? Orang-orang yang mereka menginginkan Allah, tetapi dia menggunakan wasilah-wasilah tadi, dan dia tidak mau dianggap dia telah berbuat kesyirikan. Dia nggak mau dianggap dia menyembah kepada selain Allah. Enggak, yang kami sembah adalah Allah, tetapi melalui perantara ini. Istihsan dari mereka. Sesuatu yang dianggap baik oleh mereka dibenarkan enggak dalam Al-Quran? Enggak dibenarkan, disalahkan. Bisa difahami? Ini sebagai bentuk pengulang yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa yuqal aidan lihaula, kemudian kita katakan juga kepada mereka, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memerangi Bani Hanifah. Wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah masuk Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yashhadu an la ilaha illallah. Bani Hanifah ini mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka juga mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Wa yusalluna wa yu'adzinun. Mereka salat dan mereka juga mengumandangkan azan. Bisa difahami? Tetapi kenapa mereka diperangi oleh para sahabat Rasulullah? Kita membawa kisah ini kepada mereka. Nah, kalau seandainya orang-orang musyrikin tadi menjawab, fa'in qal, kalau mereka mengatakan fa'innahum yashhaduna anna Musailamah nabiyyun, kenapa para sahabat Rasulullah memerangi Bani Hanifah dalam keadaan mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka berpuasa dan mereka sholat? Dijawab oleh musyrikin bahwasannya Bani Hanifah mereka menganggap Musailamah itu nabi. Itu sebab mereka diperangi oleh para sahabat Nabi. Taib, paham enggak? Paham enggak? Taib, qulna hadza huwal matlub, ini yang kami inginkan. Loh, kenapa ini yang kita inginkan? Ada seseorang yang mensejajarkan kedudukan Rasulullah SAW, kedudukan seorang manusia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dikafirkan. Lah, bagaimana seseorang menjadikan kedudukan makhluk sama dengan kedudukan Allah Rabbul Alamin? Tentunya lebih dikafirkan. Ya, kamu yakin gak orang yang mengatakan Musailamah al-Kadzab itu seorang nabi kafir? Yakin sekali saya. Oke, itu yang kami inginkan dari kalian. Maka seharusnya orang-orang yang mereka menyamakan kedudukan Allah dengan makhluknya jauh lebih kafir dibandingkan orang yang menyamakan kedudukan Musailamah al-Kadzab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Jelas? Saya baca. Idza kana man rafa'a rajulan fi rutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa hala malu wa damuh. Nah, kalau seandainya orang-orang yang mengangkat seorang laki-laki pada kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kafir dan halal harta dan darahnya, maka wala tanfa'u syahadatani wala shalah. Tidak bermanfaat kalimat syahadat yang mereka ucapkan. Tidak bermanfaat salat khusyuk yang mereka kerjakan. Ya, fa kaifa biman rafa'a syamsan aw yusufa aw sahabiyan aw nabiyan aw ghairuhum fi martabi jabbaris samawati wal ard.
Maka bagaimana lagi ketika seseorang mengangkat Syamsan, or tokoh yang disembah selain Allah, atau Yusuf, atau seorang sahabat, atau nabi, atau selain dari mereka yang kedudukannya sama dengan kedudukan pemilik jagat raya semesta alam ini, yaitu siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah adalah zat tempat kita meminta. Allah di tangannya lah manfaat, dan di tangannya lah diangkat daripada segala kemudaratan. Itu hak mutlak, itu hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba memposisikan makhluk memiliki sifat yang sama seperti kedudukan Allah, maka dia telah menjadikan, sejajarkan antara Allah dengan makhluknya. Bisa difahami ya? Mungkin antum ingat ketika kita pernah menyampaikan dulu di awal kita kajian kitab Kasyfus Syubhat, ya, di Mesir itu ada sebuah kuburnya Baydawi. Ya, jadi setiap yang lewat dari kubur tersebut mereka berhenti dan menyerahkan sejumlah uang agar mereka bisa selamat di perjalanan. Taib, itu keyakinannya mereka. Itu keyakinannya mereka. Taib. Nah, sebelum saya lanjutkan, yang memberikan keselamatan kita di jalan, yang menghilangkan kemudaratan kita di jalan siapa? Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika dia meyakini bahwasannya si Baydawi inilah yang menjaga dia di jalanan, berarti apa? Dia telah mendudukan hak khusus milik Allah kepada siapa? Baydawi. Maka dia telah menyekutukan Allah. Ini pembahasan sudah kita bahas dulu di awal kita kajian sini tentang hakikat kesyirikan. Taib. Nah, kemudian si supir ini mau turun pada waktu itu, kemudian Syekh mengatakan, kamu jangan turun. Kubur ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat dari kita. Selamat tidak selamatnya kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan supaya kita bisa selamat dalam perjalanan kita, bukan kubur ini. Taib. Akhirnya mereka berjalan. Dalam keadaan itu keluar keringat dinginnya. Iya, ada orang kadang ketika dia melanggar dari budaya atau adat yang berbau kesyirikan, takutnya luar biasa, tapi sholat kadang nggak sholat nggak takut. Ada orang seperti itu. Naudzubillah. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, selamat mereka, selamat. Dan Syekh itu mengatakan, saya kan sudah mengatakan kepada kamu bahwasanya kubur itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat. Uang yang kita berikan kepadanya itu tidak bermanfaat sama sekali. Allah yang menentukan itu semuanya. Kira-kira apa dijawab? Apa dijawab kira-kira? Ya, dia mengatakan Baydawi masih memiliki masih memberikan rahmat untuk kita. Baydawi masih sayang sama kita. Baydawi nggak mengamuk, masih sayang, rahmat kepada kita, iya dan billah. Inilah hakikat penjajahan yang hakiki. Seseorang ketika terikat hatinya kepada selain Allah, maka dia akan diperbudak dengan sesuatu tersebut. Namun sebaliknya, seseorang ketika dia mengikat hatinya kepada Allah Rabbul Alamin, maka disitulah hakikat dari kekuatan dan kelapangan hati yang dia miliki. Jadi penyakit syirik itu selain dia penyakit dalam masalah akidah, maka dia juga penyakit sosial. Ada sebuah tempat, saya nggak mau menyebutkan tempat namanya, itu mereka punya keyakinan, jadi kalau masuk ke dalam sebuah tempat itu, masuk ke dalam sebuah tempat, dikabarkan nanti dia akan bisa bertemu dengan ibunya, bertemu dengan ayah yang telah meninggal. Masuk tempat-tempat keramat. Ya, jadi kalau dia masuk ke situ, saya nggak melihat ibu saya kok. Ya, nah sebelum dia masuk ke situ dia harus menyembelih hewan-hewan tumbalannya. Ketika dia masuk ke situ, saya nggak melihat ibu saya, nggak melihat bapak saya. Oh, berarti tumbalannya kamu kurang ikhlas. Tumbalannya kurang gemu, kurang besar. Jadi tumbalkan yang lainnya, biar dia nanti akan melihatkan ibu dan ayahmu. Tumbalin lagi. Terus demikian, banyak kejadian seperti ini. Ya, ini ibu bapak bisa disembuhkan dengan ayam hitam yang nggak ada bulu putih sama sekali. Ayamnya cuma ada sama saya, Pak. Saya jual murah, saya kasih diskon. Kasihan ibu bapak sakit, saya kasih 20 juta saja.
Ada nggak? 20 juta. Ya, nah kemudian diobati, nanti harus disemprot, disiram darahnya di kuburan, bla 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 bla. Ternyata nggak sembuh. Gampang sekali dukunnya mengatakan itu mungkin bapak ada uang haram beli ayam tadi, makanya ayamnya nggak berefek. Coba beli lagi yang lebih ikhlas. Hancur, miskin, bangkrut, kemudian syirik lagi. Ya, jadi sebenarnya ketika kita mengajak manusia kepada tauhid, selain kita menjaga akidah muslimin yang ketergantungan hatinya hanya kepada Allah, juga mengajarkan hemat dari ekonomi. Karena syirik itu udah syirik, mengeluarkan banyak uang. Wah, saya harus masuk ke hutan ini, harus ada jimat-jimat tertentu, ada bacaan-bacaan tertentu, ini bacanya harus diambil dari fulan dan alan. Butuh biaya, butuh uang. Ahlu tauhid hanya membaca doa. Rasulullah mengatakan ketika engkau mendatangi sebuah tempat, bacalah doa a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Udah, alhamdulillah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang suci, ya kalimat-kalimat yang sempurna dari gangguan makhluk. Siapa yang membaca doa ini, maka dia diselamatkan dari gangguan apapun. Ahlu sunnah, ahlu tauhid, dia mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, nggak perlu repot-repot. Ya, ada doa-doa khusus, ngambilnya ijazah dengan di sana dengan cara-cara khusus, biayanya sekian per paket. Iya, maka ini para hadirin, dakwah tauhid sebenarnya adalah dakwah yang di dalamnya membangun kecintaan kepada umat manusia itu sendiri. Baik, kita sholat dulu. Azan, sholat atau lanjut sampai sholat, Pak Wiwit? Azan dulu, terus sholat, terus lanjut. Walaupun nanti setengahnya hilang ya, nggak masalah. penyaringan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjut selesai sholat isya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan tentang bagaimana lagi orang-orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf atau seorang sahabat atau nabi atau selain dari mereka di tingkat kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya lebih lagi dikafirkan. Subhanah, masuci Allah ma'a'dhama sya'nah. Kadzalika yatba'allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati-hati orang-orang yang mereka tidak mengetahui. Nah, orang-orang, saya ulangi kembali, orang-orang musyrikin, orang-orang yang mereka melegalkan kesyirikan di zaman sekarang, mereka meyakini siapa yang menganggap ada nabi setelah Rasulullah SAW itu kafir. Dalam keadaan kafirnya mereka itu menyamakan kedudukan manusia biasa seperti kedudukan Nabi, tetapi mereka itu dikunci hatinya oleh Allah, tidak menyadari ketika ada makhluk yang disamaratakan kedudukannya dengan Allah jelas lebih kafir, tapi itu terkunci hati mereka untuk memahami perkara ini. Jelas ya? Kemudian wa yuqalu aidan, kita juga katakan alladzina harraqum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala bin nar kulluhum yad'una al-islam wa hum min ashabi Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ta'allamu al-ilma min as-sahabati lakin i'taqadu fi Ali mithl i'tiqad fi Yusuf wa Syamsan wa amthalihima fa kayfa ajma as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim atadhunnuna anna sahabata yukaffiruna muslimin am tadhunnuna anna al-i'tiqad fi Taji wa amthalihi la yadurru wal i'tiqad fi Ali bin Abi Thalib yukaffiru. Masya Allah, untuk melihat Syekh memberikan sebuah kalimat yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas dan pukulan yang sangat kuat kepada orang-orang yang mereka melegalkan kesyirikan. Apa kata Syekh? Wa yuqalu aidan, juga kita katakan orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan api, seluruhnya mereka mengaku bahwasannya mereka muslim. Iya, antum tanya kepada orang-orang Syiah, iya, yang mereka mencela istri Rasulullah, kalian Islam atau enggak? Oh, Islam kami, bahkan kami lebih Islam dibandingkan kalian, kan begitu? Dan mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mereka mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam adzan mereka mengucapkan dua kalimat ini, walaupun ada tambahan-tambahan yang mereka tambah, tetapi makna atau kalimat dua syahadat ini tidak pernah luput dari mereka. Nah, bersamaan dengan itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu membakar mereka dengan api dalam keadaan wahum min ashabi Ali, dalam keadaan mereka sahabatnya Ali, belajar ilmu dari sahabat-sahabatnya Ali, tetapi mereka meyakini bahwasannya Ali itu seperti keyakinan orang pada Yusuf dan Syamsan dan semisal keduanya. Baik. Fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim? Nah, bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sepakat semuanya untuk memerangi dan mengkafirkan orang-orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tetapi punya keyakinan yang fasik kepada apa? Kepada Ali. Lah, apa bedanya keyakinan orang-orang Syiah kepada Ali dengan keyakinan kalian kepada Syamsan? Bedanya apa? Iya. Apa bedanya keyakinan orang Syiah kepada Ali yang diperangi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keyakinan mereka tersebut dengan keyakinan kalian kepada Yusuf atau kepada wali-wali yang kalian anggap itu sebagai penolongnya kalian? Apa bedanya? Kalau seandainya kalian meyakini Syiah itu kafir karena dia memiliki sifat ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, seharusnya kalian juga mengkafirkan diri kalian sendiri ketika menjadikan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala tempat kalian meminta dan kalian berdoa. Kan seharusnya seperti itu. Atadhunnuna anna sahabatu yukaffirunal muslimin? Apakah kalian menganggap bahwasanya sahabat itu takfiri? Kok bisa ya sahabat Nabi memerangi orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah?
Kok bisa ya sahabat memerangi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Kok bisa ya sahabat memerangi orang yang sholat, orang yang berpuasa? Berani kamu mengatakan bahwasanya mereka takfiri? Bahkan tidak hanya mengkafirkan, tapi memerangi dan membakar mereka hidup-hidup. Karena para sahabat adalah orang yang paling faham terhadap makna la ilaha illallah. Mereka orang yang paling faham terhadap makna Muhammad Rasulullah. Karena dua kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan membasahi lisan-lisan kita, tetapi ada konsekuensi yang harus dilakukan, diamalkan dari setiap muslim dan muslimah di dalam ucapan dua kalimat syahadat tersebut. Apakah asyhadu an la ilaha illallah ataukah Muhammad Rasulullah? Taib, mau murojaah sedikit atau lanjut? Murojaah sedikit atau lanjut? Apa nih? Murojaah sedikit. Taib. Kita semua tahu bahwasanya la ilaha illallah itu ada dua rukun. An-nafi wal itsbat. Kan begitu? Menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah dan mengitsbatkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi. Dan sesembahan yang disembah selain Allah semuanya sesembahan yang batil. Taib. Nah, bagaimana dengan makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Kita sudah faham dengan makna la ilaha illallah. Dan kemudian ingin saya tanya sama antum, bagaimana makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Karena mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, orang munafikin juga mengaku demikian. Allah mengatakan dalam ayatnya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah. Ketika orang munafik mendatangi engkau Muhammad dan mengatakan bahwasanya engkau benar sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengakuan mereka, ucapan mereka meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, dan mereka juga berjihad bersama Nabi dalam beberapa jihad, mereka juga sholat di belakang Nabi. Bersamaan itu Allah mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang ingin saya tanya kepada antum, apa konsekuensi ucapan seseorang dari Muhammadnya Rasulnya Allah? Yang pertama, ittiba. Taib. Apa lagi? Lupa, nggak tahu, atau tabadu, atau malu? Lupa atau nggak tahu? Berarti kalau kita nggak tahu, kita belajar udah terlalu jauh. Nah, hal yang dasar, kita nggak tahu. Ini pondasi ini sebenarnya. Taib, syahadat seorang kepada Muhammad Rasulullah itu disebutkan oleh para ulama pada 4 hal. Yang pertama adalah apa? Tasdiqun, membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, ta'atu fima amar, mentaati Rasul dari apa yang diperintahkan. Yang ketiga, menjauhi larangan dilarang oleh Rasulullah. Yang keempat, tidaklah kita beribadah kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada syahadah Muhammadur Rasulullah. Jelas ayuhal ikhwah, dan perlu antum ketahui, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat di dalam memberikan raqaiq al-qalb. Raqaiq, paham lagi? Tazkiyatun nafs, mensucikan hati, yang lebih bermanfaat dari kajian tauhid. Apa kajian tentang hati? Ya misalnya kitab-kitab tertentu itu baik. Saya tidak menafikan kalau itu bukan kitab yang tidak baik. Tetapi yang paling kuat akan memberikan efek kepada kesucian hati adalah tauhid. Makanya kita tidak dapatkan dari masyayikh, guru-guru kita, imam-imam besar di zaman ini, kecuali mereka mensucikan hati muslimin dengan kitab tauhid. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, antum baca kitab apa yang mereka punya? Syarah Usul Salasah, syarah kitab tauhid, syarah ya kitab Arba'in Nawawi, kita syarah kitab Qaidul Arba, syarah Kutubus Sittah. Karena ini adalah tazkiyatun nufus yang paling memberikan efek melebihi dari cuman kita ingatkan orang mati, ingatkan seseorang dengan kubur. Ini hal yang baik, tapi penekanan kepada tauhid itu lebih akan mensucikan hati seseorang.
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Perhatikan. Apa kata Allah? Wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, berilah peringatan. Taib, dan kepada Rabb engkau hendaknya engkau mengagungkan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan hatimu. Nah, bersihkan jiwamu dengan apa? Dengan engkau menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Maka prinsip beda antara prinsip Ahlussunnah dengan prinsip orang-orang sufi dalam mensucikan hati. Orang sufi dalam mereka mensucikan hati, ya pembahasannya jauh daripada tauhid. Ya kita ingat mati. Betul, saya nggak mengingkari hal yang seperti ini. Tapi hendaknya Ahlussunnah, iya, ketika dia mati ada yang tersisa, apa yang dia sampaikan di tengah-tengah umat, hal yang paling pertama dan yang paling bermanfaat untuk umat itu sendiri tentang tauhid, mengingkari kesyirikan. Jangan sampai kita mati nggak ada pengajian kita satupun yang mengingkari kesyirikan, nggak ada satupun pengajian yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Iya, walaupun kita punya pengikut yang sangat banyak, tapi tidak ditanamkan masalah tauhid, ini akan berbahaya. Karena inilah yang akan mensucikan hati mereka, inilah yang akan menguatkan mereka di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan metode itu yang digunakan oleh imam-imam dakwah di zaman ini. Iya, di bulan 1 itu biasanya di Madinah ada daurah masyayikh. Masyayikh dari Riyadh datang ke Madinah. Apa kitab yang diisi? Usul Salasah, Qaidul Arba, Kasyf Syubhat, Usul Sittah. Dalam keadaan itu negerinya negeri tauhid. Kesyirikan dilarang keras di sana. Di radio, di TV yang kita dengar tauhid, larangan kesyirikan, khutbah Jumat tentang tauhid, tentang larangan kesyirikan di mana-mana. Tapi masyayikh yang mereka ajarkan kitab-kitab tadi. Nah, kita di Indonesia maliyah penuh dengan hal-hal yang berbentuk kesyirikan, tapi kita sibuknya hal-hal raqaik yang sifatnya apa? Sifatnya seperti saya sebutkan tadi, tanamkan kepada penuntut ilmu ini tauhid, ini syirik. Tanamkan penuntut ilmu ini akidah yang sahihah, sehingga ada bekas ketika kita mati. Orang yang kita tinggalkan orang-orang yang mengerti tentang akidah yang benar. Dan itu metode para ulama kita. Maka Syekh Ibnu Utsaimin, antum hampir nggak punya dapat kitabnya beliau isinya apa? Raqaik aja isinya nggak ada. Dalam keadaan beliau adalah ulama besar yang telah menyentuh hati-hati manusia. Iya, kitabnya adalah kitab tauhid, membahasnya tauhid karena mereka faham dengan manhaj Ahlussunnah. Mereka ngerti tentang apa itu Islam. Mereka faham dengan metodenya para sahabat, metodenya Rasul dalam mensucikan hati manusia dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Itu hakikat untuk mensucikan hati. Ya, dengannya seseorang akan beribadah kepada Allah, baik hubungan dia dengan Allah, insya Allah akan baik hubungan dia dengan manusia. Saya tidak mengatakan membahas Riyadhus Shalihin nggak baik, itu kitab yang luar biasa manfaatnya kepada umat, ditulis oleh para ulama. Ya, tetapi ada sesuatu yang itu menjadi prioritas dalam kita berdakwah. Ya, walaupun konsekuensinya kita kan tidak disukai sama manusia, walaupun konsekuensinya ini kejam, ini keras, ini bengis. Tapi setidaknya kita sudah menyampaikan hujah di hadapan manusia, nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Saya baca sedikit lagi. Jadi jangan pernah bosan belajar tauhid. Ini kitab yang mensucikan hati kita. Enggak ada yang lebih bermanfaat menjadi tazkiyatun nafs bagi seorang hamba melebihi dari kitab-kitab tauhid. Nah, kemudian kata Syekh, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, atadhunnuna anna sahabata yukaffiruna al-muslimin am tadhunnuna anna al-i'tiqada fi taji wa amthali la yadurru wal i'tiqadi fi Ali bin Abi Thalib yukaffiru? Apakah kalian menyangka bahwasanya sahabat mengkafirkan muslimin? Apakah engkau menyangka bahwasanya i'tiqad seseorang kepada taj, tokoh-tokoh mereka yang mereka sembah kepada selain Allah, yang mereka datang ke kuburnya, mereka mengambil mengalap berkah di situ,
Ya, itu tidak memberikan mudarat kepada keyakinan mereka. Sementara ada orang yang mereka punya keyakinan yang salah kepada Ali bin Abi Thalib, yang Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia daripada Syamsan. Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia daripada Taj. Ketika mereka punya keyakinan yang salah kepada Ali bin Abi Thalib, dikafirkan, diperangi oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, bagaimana kemudian orang yang menuduhkan Taj dan semisalnya dengan kedudukan Allah tidak memudaratkan akidahnya? Ini tentunya nggak masuk akal. Bisa difahami? Baik, saya baca cepat. Wa yuqalu aidan Banu Abdul Qaddah alladzina malakul Maghriba wa Misra fi zamanin Bani Abbas kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yad'una al-Islam wa yusalluna al-jum'ata wal jama'ata falamma adharu mukhalafata syari'ati fi asya' duna ma nahnu fi ajmal ulama ala kufrihim wa qitalihim anna biladahum biladul harbin wa ghazahum muslimin hatta stanqadhu ma bi aidihim min buldalil muslimin. Juga kita katakan kepada mereka bukti dan dalil yang lainnya. Banu Abdul Qaddah yang mereka menguasai Maghrib dan Mesir di zamannya Abbas, seluruhnya mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mengaku mereka sebagai seorang muslim, mereka sholat Jumat, mereka sholat berjamaah, dan falamma adharu, dan ketika mereka menampakkan penyelisihan mereka terhadap syariat Allah dari perkara-perkara yang itu menyangkut dalam masalah i'tiqad, maka seluruh ulama di waktu itu memerangi mereka dan mengkafirkan mereka dalam keadaan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadikan negeri mereka itu sebagai negeri perang, dan muslimin memerangi mereka sampai dibebaskan negeri tersebut dan kemudian dikuasai oleh muslimin. Dan para hadirin, perlu untuk saya kasih catatan kepada antum semuanya, ketika umat Islam memerangi negeri-negeri yang mereka berbuat kekufuran, tujuannya adalah untuk kebaikan mereka. Iya, agar mereka kembali kepada Islam, agar mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah, sehingga mereka selamat dari kekekalan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang-orang kafir yang mereka berhasil direbut negerinya oleh muslimin, orang kafirnya tersebut diberikan kebebasan untuk tinggal di negeri tersebut, tetapi mereka membayar jizyah, dan jizyah yang dituntut kepada mereka itu jauh lebih ringan dibandingkan pajak yang dituntut kepada kita oleh hari ini dari pemerintah. Dan saya tidak mengatakan nggak boleh pajak, ya. Ya, itu pembahasannya dibahas oleh para fuqaha. Tetapi yang ingin saya bahas, jizyah yang dianggap oleh orang Islam ini ekstrim, Islam ini radikal, ngambil jizyah. Jizyah itu sesuatu yang sangat sedikit sekali. Bersamaan dengan itu, kenapa dituntut jizyah kepada mereka? Supaya mereka itu rela untuk masuk ke dalam Islam agar tidak perlu lagi bayar jizyah. Tujuannya untuk memberikan keamanan kepada mereka. Tapi untuk melihat dalam sejarah telah tercatat ketika negeri-negeri muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir di Andalusia atau yang disemisalnya, kita cuma dua punya pilihan: murtad dari agama atau dibunuh atau pergi kamu dari negeri ini. Itu sejarah nggak bisa diingkari. Bagaimana penyiksaan-penyiksaan mereka kepada muslimin. Tapi negeri-negeri yang berhasil direbut oleh muslimin dari negeri-negeri kafir tadi, ya, bahkan sampai hari ini di negeri Yaman, ya, masih ada Yahudi yang tinggal di negeri Yaman. Tahu nggak antum? Dalam keadaan itu menjadi mayoritas muslimin dan telah dikuasai oleh para sahabat Nabi SAW di negeri tersebut, tapi sampai detik ini masih ada Yahudi Arab yang ada di Yaman. Begitu juga negeri-negeri yang lainnya. Karena memang Islam bukan agama yang kejam, bukan agama yang bengis. Ketika terjadi perebutan negeri, tujuannya adalah kebaikan mereka, agar mereka bisa menerima Islam, bukan untuk membantai dan membunuh mereka, menghalalkan darah mereka secara totalitas. Itu sesuatu yang antum harus garis bawahi. Ya, tujuannya adalah kebaikan dan kemakmuran. Baik. Nah, kemudian saya baca sedikit lagi, kemudian kita tutup kajian kita di malam hari ini. Satu poin lagi. Wa yuqalu aidan idza kana al-musyrikuuna al-awwaluna lam yakfuru
ila li'annahum jama'u baina syirki wa takdzib Rasul sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu inkarul ba'thi wa ghairi dzalik fama ma'na al bab alladhi dzakara al ulama'u fi kulli madhhabin babul hukm murtad wa muslimul ladzi yakfuru ba'da islamihi thumma dzakaru asya' katsira kullu naw'in minha yukaffiru wa yuhillu damar rajul wa ma lahu hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan inda man fa'alaha mithla kalimatin yadhkuruha bilisani duna qalbihi aw kalimatin yadhkuruha ala wajhil mazah wal la'ab. Demikian juga apabila orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka tidak dikafirkan, kata mereka, kita katakan juga idza kanal musyrikun, kalau orang-orang musyrikin zaman dahulu lam yakfuru, mereka tidak dikafirkan kecuali dikarenakan mereka telah mengumpulkan antara kesyirikan dan kedustaan mereka kepada Rasul dan pengingkaran mereka kepada Al-Quran dan pengingkaran mereka kepada ba'ats atau lain sebagainya, maka apa makna yang disebutkan oleh para ulama dari setiap madhab bab hukum murtad. Ya, jadi kalau seandainya orang yang dikatakan kafir itu adalah orang yang berbuat syirik, orang yang mendustai Rasul, orang yang mendustai Al-Quran, orang yang mendustai hari kebangkitan itu. Ya, kalau dia tidak mengumpulkan di antara kesyirikan dengan kekufran, dia nggak dikafirkan. Kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia nggak dikafirkan. Oh, tidak demikian. Iya, kalau seandainya disyaratkan harus semuanya kafir, ya perbuatan-perbuatan kufur itu harus berkumpul pada diri seseorang baru dia dikafirkan. Apa faedahnya para ulama mazhab menulis hukum murtad? Ya, ketika disebut hukum murtad adalah seorang muslim yang dia berbuat sebuah perbuatan yang perbuatan itu dikafirkan. Kalau dia memang asalnya musyrik, nggak perlu di bab murtad, karena disebut bab murtad lah yang hukum asalnya muslim. Bahkan ada perkara-perkara yang itu bentuknya adalah sepele di mata seseorang, tetapi dikafirkan oleh para ulama. Apa misalnya? Orang-orang yang bercanda dengan agama, yang mengolok-olok agama, taib, dikafirkan oleh para ulama, walaupun dia bercanda. Ya, walaupun ketika ada orang memegang Al-Quranul Karim, dia mengatakan gini, cuman begini, dia mengatakan kafir. Gak mesti dia harus mengucapkannya. Dia mengolok-olok syariat Allah, mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan isyarat. Antum silakan baca buku para ulama yang menjelaskan tentang permasalahan dikafirkan oleh para ulama. Maka kita harus punya sikap yang tegas. Seorang muslim tidak akan rela duduk ketawa dengan orang-orang yang dikenal bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Iya, mengolok-olok agama Allah, gak akan pernah rela. Kalau seandainya si Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, antum dudukan, antum ajak dia bicara, ada bab positifnya. Jangan antum pikir gak ada bab positifnya. Ada bab positifnya. Nah, ketika ada bab positif dari Fir'aun, apakah kemudian Fir'aun gak jadi kafir? Iya, antum duduk dengan Ibnu Abi Duat, ya, kalau dia masih hidup, antum berbicara sama dia, mungkin antum menganggap dia alimul ulama, akhlaknya bagus, adabnya bagus, dermawan, masya Allah. Tapi Imam Ahmad ketika terjadi fitnah khalqul Quran, beliau mengatakan, aku maafkan semua orang yang menyiksa aku dalam fitnah ini kecuali Ibnu Abi Duat. Semoga Allah memenuhi dia dengan api dalam neraka, dalam kuburnya. Kebencian kepada bidah, kebencian kepada orang istihza kepada agama itu harus kita perlihatkan, harus kita nampakkan. Itu prinsip agama. Iya, sampai dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sholat, masya Allah, dia tahajudnya lebih kuat daripada kita ternyata ya. Nggak manfaat tahajud dia ketika dia telah mencela, mengolok-olok agama, sampai dia bertobat dan jelas tobatnya dari perbuatan tersebut. Gak ada faidahnya kita ketahui, oh ternyata dia bangun 100 masjid, 1 juta masjid dia bangun. Tidak akan bermanfaat ketika dia mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala, sampai nampak jelas tobatnya kepada Allah. Ya, tapi kalau tidak ada nampak tobatnya kepada Allah, cuman kita tahu dia bangun 1 juta masjid, wallahi tidak akan bermanfaat sama sekali. Ada seorang sahabat ketika mereka ikut perang Tabuk ini, dan pada waktu itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tidak ikut perang. Kemudian mulailah orang-orang membicarakan jelek tentang Ka'ab bin Malik.
Berdiri seorang sahabat, "Ya munafik, engkau munafik." Mencela siapa? Menjelekkan Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik seorang sahabat Rasulullah SAW. Adapun syariat Allah, agama Allah jauh lebih mulia dibandingkan Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mana kebencian seorang muslim, mana kebencian seorang ahlu tauhid, mana kebencian seorang sunni yang mengerti tentang akidah yang hak, tentang akidah yang sahihah. Iya, orang-orang yang diturunkan ayat kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Mereka itu mengeluarkan harta, mereka itu mengeluarkan pengorbanan mereka untuk ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Nabi Muhammad, terik matahari mereka lalui. Tapi ketika mereka mengatakan enggak ada orang yang lebih pengecut dibandingkan mereka, enggak ada orang yang lebih apa? Yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Sahabat Rasulullah ketika mendengar ucapan tersebut langsung mereka berdiri, "Aku akan mengadu apa yang kalian ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sikap tegas kepada para pencela. Ternyata ketika mereka mengadu kepada Rasul, Allah langsung menurunkan ayat Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Mereka udah tarik-tarik. Ya, pelana kudanya Rasulullah, maafkan kami nggak sengaja, kami cuma main-main, kami cuma bercanda. La ta'tadiru. Rasulullah mengulang berkali-kali, nggak ada uzur bagi kalian dan sungguh kalian telah kafir dari apa yang telah kalian ucapkan tersebut. Ini Islam, ini Ahlus Sunnah, ini manhajus salaf. Maka disinilah dibutuhkan orang belajar tauhid, belajar akidah. Ya, belajar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah agar dia mengerti. Ya, prinsip-prinsip tersebut akan menyelamatkan kita, mensucikan hati kita. Ya, makanya para ulama mengatakan apa? Al-Islam, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu Islam. Islam tunduk dan patuh seseorang kepada Allah, mengikatkan ketaatan kepadanya, berlepas dari syirik dan pelaku kekufuran dan kesyirikan. Ya, kita harus punya sikap yang tegas kepada para pencela agama sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kembali, kalau kita mengambil sisi baiknya, ini orang kurang apa baiknya berjihad bersama Rasul? Apa kurang baiknya mengeluarkan harta untuk berperang bersama Rasul? Madinah ke Tabuk itu 600 atau 700 km. Tapi kehebatan mereka, pengorbanan mereka dengan satu ucapan tidak dimaafkan. Ya, mereka kafir dengan ucapan tersebut. Bisa difahami para hadirin? Disitulah kita butuh belajar akidah. Disitulah akan mensucikan hati kita dan jiwa kita semuanya. Bisa difahami? Baik. Kemudian para hadirin, di sini saya baca beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Saya baca cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang-orang yang mengaku Habib tidak ada yang berjalan di atas salaf? Mohon jawabannya Ustaz. Nah, siapa bilang nggak ada yang berjalan di atas jalan salaf? Banyak berjalan di atas jalan salaf. Cuman masalahnya ada orang-orang yang mereka keturunan Nabi SAW tidak menampakkan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Udah, itu masalahnya. Iya. Nah, orang kira-kira, para hadirin, saya ingin tanya sama antum, mana akan lebih banyak keturunan Nabi di Indonesia, di Yaman, atau di tempat lahirnya Rasulullah, atau tempat wafatnya Nabi? Kira-kira mana yang lebih banyak? Di sana dong yang lebih banyak. Saya nggak mengingkari adanya habaib, saya tidak mengingkari adanya keturunan-keturunan Rasulullah. Cuman yang ingin saya tanyakan, mana jumlahnya yang lebih banyak? Tentunya di sana jumlahnya lebih banyak. Cuma mereka tidak mengaku dirinya sebagai Habib. Mereka cuma berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah, berusaha untuk berjalan di atas akidah yang benar, berusaha berjalan di atas jalannya Rasulullah. Udah, itu yang paling terpenting. Karena keturunan seseorang itu tidak mensucikan dirinya kalau seandainya dia tidak berjalan di atas jalan yang hak dan jalan yang benar di atas jalan tersebut. Bisa difahami ya? Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, kalau seandainya Anda mencuri, saya akan potong tangan kamu. Kalau kamu mencuri, saya akan potong tangan kamu. Saya tidak bisa membela kamu di hadapan Allah. Dipanggil satu-satu oleh Rasulullah. Anak beliau, paman beliau, bibi beliau, satu persatu dipanggil oleh Rasulullah.
aku tidak bisa membela kamu nanti di hadapan Allah kecuali iman dan takwa yang kalian miliki, itulah yang akan bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami para hadirin? Dan juga terkadang untuk menjaga akidah dan i'tiqad seseorang, apalagi terkadang sebagian orang dibawa hadis-hadis yang tidak jelas, atau terkadang ada hadis yang jelas dan dibelokkan pemahamannya, siapa yang mengalir darah daripada darah keturunan Nabi di dalam tubuhnya, dia akan begini dan begini dan begitu. Ya akhirnya dengan seperti itu mereka akan mendewakan, menghambakan atau menuhankan dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu. Makanya terkadang orang-orang yang mereka benar-benar berjalan di atas manhaj salaf, dia menyembunyikan itu supaya orang-orang tidak mengagungkan mereka dan menganggap mereka punya kelebihan-kelebihan yang itu akan merusak dari akidah seseorang. Bisa difahami ya? Jadi bukan tidak ada. Untuk menyampaikan, Ustadz menyampaikan bahwa orang yang menginginkan sesudah syariat Islam dihukum kafir. Ustadz menyampaikan bahwa orang yang mengingkari salah satu syariat Islam maka dia kafir. Banyak saudara kita yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama di atas arsy atau mentakwil apakah mereka bisa dihukum kafir. Seperti yang saya sebutkan ayyuhal ikhwah, ada perkara-perkara dalam ilmu ini yang sifatnya nadhari, ada dalam ilmu ini yang sifatnya daruri. Ada sesuatu yang memang seseorang tidak ada uzur ketika dia mengingkari sesuatu perkara. Ada seseorang yang terkadang dia perlu ditegakkan hujjah ketika dia mengingkari sesuatu perkara dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terlebih dalam pembahasan asma dan sifat Allah, itu terlalu banyak syubhat-syubhat di kepala manusia dikarenakan banyaknya orang-orang yang mereka mengingkari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasnya. Maka ini lebih dibutuhkan untuk ditegakkan hujjah kepada mereka karena ada syubhat di kepalanya. Bisa difahami? Walaupun secara hukum asal, sebagaimana dinukilkan dari sebagian para ulama salaf, siapa yang seseorang mengingkari adanya Allah di atas arasy atau mengetahui saya tidak tahu di mana Allah, maka dia kafir dan tidak dikubur di kuburan muslimin. Dan kalau seandainya dia mati, dia tidak dikuburkan, dibuang ke tempat sampah. Kalaupun seandainya harus dikuburkan, maka dikuburkan agar tidak mengganggu muslimin dari bau bangkainya tersebut. Antum silakan baca dalam kitab-kitab seperti Alkitab Al-Imam Mudhahabi dalam kitab Al-Ulu, dinukilkan oleh beliau ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Iya. Nah, jadi kalau seandainya seorang penuntut ilmu yang mengaku dirinya sudah sunnah atau sudah lama ngaji, wah ini terlalu keras. Karena memang antum selalu dilambai-lambaikan dengan pembahasan. Ya, makanya antum menganggap keras. Tapi kalau antum tahu konsekuensi berapa ayat Quran yang dia tolak, berapa hadis Rasul yang dia tolak, berapa ijma para ulama yang mereka ingkari, antum akan melihat ini sesuatu yang biasa. Bahwa ini prinsip yang harus memang dikafirkan orang-orang yang menolak dari sifat tersebut. Karena itu apa? Ayat Quran begitu banyak datangnya. Bisa difahami? Ini secara hukum asal, tetapi ada syubhat-syubhat di kepala manusia yang harus mungkin dia ada ta'wil, mungkin dia begini atau dia begitu, maka ada iqamatul hujjah, ditegakkan dan lain sebagainya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang menghalalkan LGBT juga bisa dikafirkan? Tapi kalau seandainya dia mengatakan bahwasanya tidak ada masalah seorang laki-laki kawin dengan laki-laki, dia yakini itu sesuatu yang halal dan boleh, maka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk kekafiran. Baik, dan ini adalah sesuatu perkara yang darurah dalam agama. Sebagaimana haramnya zina, itu sudah diketahui enggak oleh orang? Enggak, saya mengatakan zina itu halal, enggak haram zina itu. Kafir enggak dia? Kafir lah, apalagi dia menghalalkan hukum LGBT. Taib, dengan segala syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, itu kan makhluknya Allah juga. Memang siapa yang katakan bukan makhluk Allah? Iblis makhluk Allah atau enggak? Tapi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, makhluk Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu diperintahkan kita untuk membaca makhluk Allah juga. Seharusnya kalau dia makhluk Allah, ciptaan Allah, seharusnya dia berjalan di atas jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bukan justru kamu bela, perintahkan sama dia, kamu makhluk Allah, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya.
Kan begitu kan? Iya. Nah, kalau seandainya seseorang ayyuhal ikhwah, dia bukan menghalalkan, tapi dia ada kecondongan atau dia teman saya baik kok, lain dan sebagainya, bukan bentuk menghalalkan, tetapi ya sesuatu yang sudah jadi gaya hidup dia lah, urusan dia dengan Tuhannya lah. Ya itu mungkin bisa saja orang tidak dikafirkan, tapi kalau dia jelas meyakini halalnya perbuatan tersebut, maka jelas ini adalah keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah singgung pertemuan yang lalu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, berapa banyak orang-orang ketika kita bahas masalah poligami. Poligami ini adalah salah satu hukum Islam yang perlu dikoreksi. Poligami ini adalah salah satu hukum Islam yang dia itu tidak ada keadilan untuk perempuan lah. Itu yang mereka bicarakan kan. Nah, jenis-jenis manusia yang seperti ini, yang mengucapkan seperti ini, ketika dalam kasus LGBT, di situ dia akan apa? Di situ dia akan mulai untuk bicara dengan bicara yang seakan-akan orang yang bijak. Memangnya orang poligami bukan makhluk Allah? LGBT aja yang jadi makhluk Allah. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos, pada hukum Allah ada kehidupan. Siapa yang akan memahami di situ ada kehidupan? Hanya orang-orang yang mereka punya hati saja. Orang yang nggak punya hati, nggak masuk akal mereka tentang syariat Allah. Tapi selain yang menentang dari syariat Allah, hati mereka, otaknya mereka pasti masuk. Bisa difahami para hadirin, walaupun mereka tahu ya penyakit-penyakit yang datang dari kerusakan sosial dari kehidupan kaumnya mereka tersebut, kejelekan, penyakit, akhlak dan semisalnya, pembantaian, pembunuhan sering terjadi di berita. Dicincang-cincang ternyata laki-laki cemburu. Dia cemburunya seperti perempuan, kuat cemburu seperti perempuan kan. Nah, fisiknya seperti laki-laki, antum bisa bayangkan kemana nggak dicincang-cincang orangnya. Cemburunya melebihi dari perempuan. Ya, fisiknya sekuat laki-laki, udah. Ya, tetapi itu dipandang jelek. Dipandang itu sesuatu nggak ada masalah. Tapi ketika ada orang berpoligami, ada masalah sedikit langsung, wah ini begini dan begitu. Dari satu sisi itulah orang-orang yang nggak punya hati, nggak akan pernah masuk akal mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika dia suka dengan sesama jenis, perempuan siapa yang nikahkan? Bukankah itu juga mendolimi perempuan? Ya, atau kalau perempuan itu sudah dinikahkan karena untuk menutupi ya kedoknya, perempuannya nggak disentuh-sentuh. Ya, perempuannya nggak pernah digauli, perempuannya nggak pernah dijimai. Bukankah ini juga memudaratkan kepada perempuan? Sementara orang yang melakukan poligami harus ada keadilan dari laki-laki. Apa yang diberikan kepada istri ini harus diberikan kepada istri ini. Anak istri pertama sama hukumnya seperti anak istri kedua. Ada perlindungan di situ yang harus diberikan kepada mereka. Apa sisi mudaratnya? Nggak ada sisi mudaratnya. Saya berbicara tentang asal daripada syariat. Tapi kalau orang tidak mau poligami itu urusan dia. Tapi jangan jangan menganggap hukum Allah itu jelek. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau Anda menolak hukum poligami, menganggap syariat Allah itu jelek, Anda bisa kafir. Tapi kalau seandainya Anda bukan menolak hukum poligami, saya menerima hukum poligami, tapi saya nggak mau dipoligami, itu hak Anda, nggak ada masalah. Faham? Makanya Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang dalam keadaan kalian benci dengan berperang. Nah, benci di sini kata para ulama tidak kembali kepada kalimat kutila. Kalau dia benci terhadap kalimat kutiba alaikumul qital, kembali kepada kalimat kutiba, berarti dia benci terhadap syariat jihad, maka dia kafir. Tetapi benci di sini adalah benci yang sifatnya tabiat. Ya, dia kalau berperang nyawanya hilang, hartanya habis, capek, lelah, tabiat manusia nggak suka, maka nggak ada masalah. Maka begitu juga dalam poligami, saya nggak mau istri suami saya menikah dengan perempuan lain. Berat secara perasaan seseorang, nggak ada masalah. Tapi kalau dia menolak hukum poligami dari asal peletakan syariat, ini hukum nggak adil, maka dia bisa kafir. Walaupun cadarnya itu nggak nampak matanya, tutup rapat, matanya pun nggak kelihatan. Kalau dia menolak peletakan asal hukum poligami, gak adil Allah, maka dia bisa kafir. Jelas? Hati-hati.
Ya, ini kan kita bahas nih, cuman nggak disebut poligami. Jadi intinya apa yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan kan? Orang yang menolak hukumnya atau dia nggak mau karena saya tidak ingin suami saya ya meminang wanita lain karena berat untuk saya, lepot anak-anak saya, ini nggak ada masalah. Tapi bahkan para ulama mengatakan sahnya seseorang mensyaratkan saya mau menikah dengan kamu dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Sah, boleh. Maka si laki-laki tadi nggak boleh berpoligami ketika dia sudah sepakat dengan syarat tadi. Dan itu hukumnya boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya si perempuan itu mengatakan saya mau menikah dengan kamu, tetapi nanti kalau saya berhubungan dengan laki-laki lain kamu nggak boleh marah, itu nggak boleh, haram. Karena itu kembali kepada asal syariat, kembali asal akad dari pernikahan itu sendiri. Paham ya? Yang terakhir kemudian kita tutup kajian di malam hari ini. Apakah sah salat di belakang imam yang mengingkari sifat tangan bagi Allah? Ya, mentahrif sifat tangan Allah dengan kekuasaan. Di antara orang-orang yang mereka mentakwil sifat tangan itu menjadi kekuasaan adalah orang-orang Asy'ariyah. Ya, dan sepengetahuan yang saya ketahui tidak ada para ulama yang mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah. Berarti kalau seandainya tidak ada ulama, kita tentunya lisan kita nggak boleh lebih panjang daripada lisan ulama. Ya, kita tidak boleh beristihad apa yang para ulama telah membahasnya, apalagi masalah-masalah besar. Sepengetahuan saya tidak ada para ulama yang mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah, nggak ada. Ya sudah, kita sah salat di belakang mereka karena itu ada bentuknya takwil. Ya, mereka mengiman ayat tentang hadis-hadis Rasulullah tentang tangan, ayat tentang tangan. Mereka imani itu semuanya secara lafaz, tapi mereka mentakwil dari sisi maknanya, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begitu. Orang itu tidak dikafirkan. Jadi sah kita salat di belakang mereka. Apakah pelaku bid'ah termasuk kekafiran? Karena bid'ah berarti meyakini ada pembuat syariat selain Allah. Para ulama, para hadirin, membagi bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada yang bid'ah yang sifatnya mufassiqah, ada bid'ah yang sifatnya mukaffirah. Bid'ah yang sifatnya mukaffirah itu bisa mengeluarkan dari Islam, adapun bid'ah yang sifatnya mufassiqah itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa contohnya bid'ah yang sifatnya mukaffirah? Dia Syiah bid'ah seperti Syiah Rafidhah. Bid'ah seperti bid'ah Jahmiyah yang mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah dan menolak seluruh nama-nama Allah. Atau kelompok Al-Batiniyah yang mana mereka menolak seluruh syariat Allah secara zahir dan mereka mengimani seluruh syariat Allah itu bentuknya adalah batin. Iya, misalnya Allah perintahkan kita untuk sholat, bukan sholat gerakan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, ruku dan sujud. Maksudnya daripada sholat adalah mengingat. Cukup. Iya, haji itu bukan dengan tawaf kita wukuf di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, bukan. Haji itu adalah bentuknya safar ziarah. Ketika kita menziarahi kuburan para wali, menziarahi wali-wali, kita sudah dianggap haji. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini kafir. Keyakinan apa? Al-batiniyah. Bisa difahami? Adapun bid'ah yang sifatnya bid'ah al-mufassiqah. Ya, apa itu bid'ah mufassiqah? Yang bentuknya ya misalnya ya perayaan seperti perayaan Maulid, orang zikir jamaah atau yang semisalnya, ya perbuatan itulah diingkari. Sebagian perbuatan diingkari oleh para sahabat Nabi SAW dan kemudian mereka tidak mengkafirkan mereka. Khawarij bid'ah atau tidak? Bid'ah. Pemikiran Khawarij pemikiran bid'ah. Apakah para sahabat mengkafirkan orang Khawarij? Tidak ada dikafirkan oleh para sahabat Nabi SAW. Di sana ada perkara yang disebut oleh para ulama bentuk mentakwil. Dia tidak menolak nas, tapi dia mentakwil daripada nas tersebut salah. Tapi kesalahannya itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, saya sebutkan para sahabat Rasulullah SAW yang ada di Bukit Rumah, yang Rasulullah perintahkan kepada mereka, jangan pernah kalian turun dari bukit ini sampai datang utusan kepada kalian. Ya, baru kalian boleh turun dari bukit ini. Dan kemudian mereka turun dari bukit tersebut sebelum datang utusan Rasul. Apakah mereka dikafirkan karena tidak menjalankan perintah Rasul? Tidak dikafirkan pada waktu itu. Hatib bin Abi Balta'ah ketika beliau mengirim surat ke saudaranya di Mekah menyampaikan bahwasanya Rasulullah akan menyerang kota Mekah, apakah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Hatib bin Abi Balta'ah? Tidak dikafirkan, tapi mereka salah, mereka disalahkan, tapi mereka tidak dikafirkan. Bisa difahami di sini? Jadi ketika seseorang berbuat kesalahan dan menyelisih dari sunnah Rasulullah, ada itu bentuknya kafir, ada bentuknya tidak dikafirkan, tetapi itu bentuknya adalah sebuah dosa. Baik, jelas ya? Dan ini tentunya para hadirin dibahas oleh para ulama. Dan tentunya ini masalah yang besar. Kita hanya bisa bicara secara kaidah-kaidah, tetapi kita menunjuk
satu persatu orang inti kafir, maka ini kita butuh ada ulama-ulama yang berbicara tentang masalah-masalah besar seperti ini. Baik, yang namanya penyakit saja nggak mungkin orang operasi jantung itu dioperasi oleh mantri atau dokter umum, kan nggak mungkin kan? Harus dokter spesialis. Masa bicara agama mu yang paling besar sekalipun kita baru penuntut ilmu sudah bicara hal yang paling besar. Orang yang operasi tadi yang dia bukan punya keahlian, pasti akan ada kerusakan, apalagi berbicara masalah besar yang kita tidak punya kapasitas di situ, maka ini jauh akan lebih berbahaya. Intinya kita mengatakan siapa yang berbuat kekufuran, ya maka dia hukum asalnya kafir. Itu yang kita yakini. Ya, orang yang berbuat kafiran kafir. Tapi bagaimana rinciannya itu mungkin butuh kita mendengar penjelasan dan penerangan para ulama dalam permasalahan tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada antum semuanya, dan saya harap antum murojaah. Nanti kalau kapan kita ketemu saya tanya lagi, ya jadi setidaknya ada ya, dan saya juga alhamdulillah berarti apa yang saya sampaikan difahami. Ya, ada sebuah kesenangan sendiri. Tapi ini jangan-jangan nggak paham ini. Ya, saya bicara sana sini, nggak ada yang dipahami. Kan berarti ada yang salah dari saya untuk mengubah apa yang harus saya jelaskan lagi. Kan begitu? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.